Indonesia yakin dapat poin lawan Bahrain dan Cina. Timnas Indonesia optimis bisa meraih poin tambahan pada matchday ketiga dan 4 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Skuad Garuda cukup percaya diri menyusul hasil apik lawan Arab Saudi dan Australia. Usai sudah kiprah awal Timnas Indonesia di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada September tahun 2024, skuad Garuda meraup 2 poin penting. Timnas Indonesia menahan imbang tuan rumah Arab Saudi 1-1 pada 5 September tahun 2024. Pada 10 September tahun 2024, skuad Garuda bermain seri 1-1 kontra Australia di kandang. Perjalanan Timnas Indonesia selanjutnya di putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia adalah menghadapi Bahrain dan Cina pada Oktober tahun 2024. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyebut sudah ada evaluasi usai laga lawan Arab Saudi dan Australia. Walau masih ada kekurangan, evaluasi itu membuat skuad Garuda optimis bisa meraih poin pada laga berikutnya. Tentu ada evaluasi dari pelatih Shin Tae-yong terkait hasil melawan Australia dan sebelumnya melawan Arab Saudi agar mendapat hasil positif pada laga selanjutnya, ujar Sumarji. Dengan torehan 2 poin dari 2 pertandingan awal ini, membuat seluruh pemain semakin termotivasi meraih hasil terbaik. Kita optimistis untuk pertandingan selanjutnya melawan Bahrain dan Cina, Timnas Indonesia mampu meraih poin, imbuhnya. Untuk sementara, Timnas Indonesia bertengger di peringkat keempat klasemen putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan. Maes Hilgers dan Eliano Reinders bisa debut bulan depan? Menpora Dito Aryo Tejo membagikan perkembangan terbaru dari naturalisasi Maes Hilgers dan Eliano Reinders. Mereka diharapkan bisa debut bersama Timnas Indonesia pada Oktober tahun 2024 nanti. Dito Aryo Tejo menyatakan, naturalisasi Hilgers dan Reinders telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Prosesnya sebentar lagi akan masuk ke DPR. Alhamdulillah untuk naturalisasi kemarin sudah ditandatangani oleh Bapak Presiden dan harusnya surat itu sudah masuk dikirim ke DPR, ujar Dito Aryo Tejo. Kita akan memantau ini, kebetulan kita raker di DPR mungkin. Setelah ini saya coba cek-cek ke pimpinan DPR apakah sudah disposisi atau belum, katanya. Dito Aryo Tejo menargetkan naturalisasi Hilgers dan Eliano dapat selesai pada Oktober tahun 2024. Dengan begitu keduanya bisa membela Timnas Indonesia melawan Bahrain dan Cina di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi tuan rumah Bahrain dalam partai ketiga grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia pada 10 Oktober tahun 2024 di Bahrain National Stadium. Sementara, pada laga keempat putaran 3 grup C kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia, skuad Garuda bakal menantang Cina di Qingdao Youth Football Stadium pada 15 Oktober tahun 2024. Tapi ya pasti saya yakin semangatnya sama juga selama ini. Kawan-kawan senior-senior di PR juga selalu proaktif membantu kami di olahraga, tutur Dito Aryo Tejo. Kita menargetkan itu bisa pada Oktober tahun 2024. Tapi targetnya ini kan pasti 1 Oktober tahun 2024 ada peralihan kepemimpinan di DPR. Semoga ini nanti semangatnya masih sama, dan saya yakin pasti masih sama, tutup Dito Aryo Tejo. Rizky Ridho tampil solid di tengah bek naturalisasi. Rizky Ridho menjadi salah satu pemain yang sangat baik performanya dalam duel Indonesia versus Australia tadi malam. Bek tengah tangguh itu pun menuai pujian dari para netizen di media sosial. Timnas Indonesia sendiri menjamu Australia pada matchday kedua di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Grup C di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari Selasa 10 September malam waktu Indonesia Barat. Pertandingan ini tuntas dengan skor 0 sama dan hasil yang memuaskan mengingat Australia adalah negara langganan Piala Dunia. Rizky Ridho tampil padu dengan Jai Ijes. Menurut catatan SofaScore, Ridho membuat 7 sapuan. Ada pula 4 tackle sukses dan 1 kali melakukan blok terhadap percobaan lawan.
Rido pun sangat bagus dalam duel perebutan bola. Dari 5 ground duel, ia 4 kali berhasil memenangkan perebutan bola. Netizen pun memuji kegemilangan Rido. Martin Paes memang sangat-sangat layak menjadi man of the match pada laga melawan Australia barusan. Tapi kredit khusus juga perlu diberikan kepada Rizky Ridho Ramdhani. Ia tampil lugas selama 90 menit. Dan tak gentar sekalipun menghadapi punggawa-punggawa Socceroos. Tulis akun @ido09. Pemain ini besar di kompetisi internal klub Junior, berlatih giat untuk mempertajam potensinya, berkompetisi di Liga 1 dengan mendapatkan kesempatan demi kesempatan. Di R3 pra Piala Dunia, Rizky Ridho semakin tampilkan kualitas individu topnya. Sebut akun @lebibsadat. Paes dan Rizky Ridho gacor banget, khususnya buat Rizky Ridho, meskipun banyak pemain abroad tapi doi gak gentar. Puji akun lain. Dan berikut reaksi lainnya mengenai penampilan Ridho. Tertipu dengan peringkat Timnas Indonesia. Performa Timnas Indonesia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 membuat publik Australia terkejut, tak seperti peringkat FIFA yang diduduki. Publik Australia menyoroti hasil akhir matchday kedua fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 Timnas mereka melawan Timnas Indonesia. Dalam pertandingan yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno SGIBK, Senayan, Jakarta, pada Selasa 10 September 2024 skor 0-0 menjadi hasil akhir laga. Hasil ini membuat publik Australia terkejut, tetapi yang lebih membuat mereka terheran adalah performa Timnas Indonesia sepanjang laga. Tim besutan Shinta yang bermain tak seperti peringkat yang mereka duduki, saat laga berlangsung skuad Garuda masih bertengger di peringkat ke-133. Hal yang wajar jika fan Timnas Australian memandang rendah kualitas skuad Garuda, meski pada akhirnya mereka dibuat terkejut. Indonesia sempat menggabrak di awal laga, meski pada akhirnya harus banyak bertahan dari serangan-serangan Australia. Permainan Indonesia bahkan dinilai lebih berani ketimbang penampilan yang ditunjukkan Bahrain saat berhasil menekuk Australia. Harapan fan Australia agar timnas mereka segera lolos ke Piala Dunia tahun 2026 pun seolah mendapat pukulan telak dari Indonesia. Hasil imbang melawan Indonesia membuat Australia terpuruk di posisi kelima klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Sementara Graham Arnold dinilai sebagai sosok yang paling bertanggung jawab untuk hasil minor skuad negeri Kanguru. Selain itu, kualitas para pemain timnas Australia saat ini yang berada di bawah standar juga menjadi sorotan publik lokal.